Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Simulink dan kontrol PID. Jadi untuk pertama, apa itu PID? Jadi Simulink dengan PID digunakan untuk mengatur dan menstabilkan sistem kontrol secara otomatis dalam Simulink. Blok PID digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan error, yaitu selisih antara nilai referensi dan output sistem. Jadi yang pertama kita ada model tank level dengan persamaan dasar A luas tampang, H tinggi permukaan air, Q in yaitu laju air masuk, dan Q out yaitu laju air keluar. Dan controller menyesuaikan debit masuk berdasarkan error dengan perhitungan sesuai berikut. Dan selanjutnya kita ada model mesh spring damper. Sistem terdiri dari massa, pegas, dan damper dengan persamaan gerak seperti berikut. Dan transfer function dalam domain Laplace yaitu seperti berikut. Ini digunakan di Simulink untuk simulasi respons terhadap input gaya. Modeling dan simulation. Ini untuk model DC servo motor. Ini untuk servo motor DC, yaitu pemodelan motor DC persamaan listrik seperti berikut, dan persamaan mekaniknya seperti berikut. Ini J, dan ini fungsi alih dari input tegangan ke output sudut. Dan di sini kita ada kontrol PID. Ini typo. Di sini ada penjelasan PID. P yaitu memperbesar respons sistem, I menghilangkan error steady state, dan D memperbaiki kestabilan dengan melihat tren error. Dan ini merupakan perhitungan. Dan selanjutnya kita ada quarter car model yaitu merepresentasikan satu roda suspensi komponen kendaraan dan kita simulasi dalam domain waktu dan S domain. Input berupa lubang atau bump, outputnya yaitu perpindahan bodi dan kendaraan roda. Analisis perubahan redaman. Jika redaman kecil, getaran lama hilang. Jika redaman besar, respon lambat. Tujuan desain suspensi mencapai critical damped atau untuk mendekati kenyamanan. Nah, kita akan lanjut ke simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita sudah ada rangkaian untuk quarter car model dengan transfer function sama seperti sebelumnya. Untuk variabel transfer function seperti ini bisa diikuti untuk variabel-variabelnya. Untuk ini variabel dari workspace sudah sama seperti tadi sama seperti sebelumnya. Coba kita run. Untuk stepnya 30 di sini untuk hasil kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lonjakan yang lumayan gede, cuman langsung stabil agak naik turun dikit. Di sini kita lihat hasil lumayan mendekati. Di sini kita dapat melihat hasil. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ada quarter car model yang sudah saya buat
Di sini kita menggunakan beberapa parameter ya. Oke, di sini kita menggunakan step sebagai source. Di sini kita ada sum. Di sini kita ada gain dengan parameter seperti berikut: K2 1 per S, K1 C1 dan 1 per MC. Koneksi seperti berikut. Di sini kita ada beberapa integrator, ada sum, dan sebagai pembaca kita di sini menggunakan scope. Untuk variabelnya belum saya masukkan, saya coba masukkan dulu. Untuk parameter sudah saya buat. Ini berikut parameternya, kira-kira seperti ini. Coba kita run. Ini berikut adalah hasil dari scope yang ada sedikit overshoot ya. Di sini kita ada lihat ada overshoot, cuman dia langsung memperbaiki ya, dia langsung perbaiki error itu, langsung dia stabil. Oke, kira-kira seperti itu untuk quarter car model ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari mass spring damper. Jadi ini merupakan hasil dari mass spring damper. Di sini kita menggunakan step, dan ini sama seperti yang di PPT. Kita ada step, ada gain, ada integrator, ada gain, dan kita menggunakan 3 scope dan ada transfer function. Di sini kita ada 2 integrator, parameter seperti ini. Untuk gain kita menggunakan 40.000, 150 dan 40.000 lagi di sini. Untuk transfer function di sini kita menggunakan parameter seperti berikut, dan untuk step time-nya 1 dan final value-nya 1. Oke, dari sini kita juga ada sum, plus, minus. Untuk run kita dapat lihat di sini hasilnya seperti berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ada tugas tangki. Pertama di sini kita ada controller ya. Kita menggunakan subsystem. Nah, yang ini subsystem yang pertama bentuknya seperti ini. Di sini kita menggunakan parameter seperti ini ya. Bisa dicontoh karena parameternya ya. Untuk parameter
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kali ini kita akan melihat untuk tangki. Yang pertama kita menggunakan controller ya. Untuk controller kita menyamakan dengan materi yang ini. Ini untuk tangki. Tangki kita ada di sini. Di sini kita menggunakan gain, ada sum. Di sini kita gain juga dengan variabel r. Di sini gain dengan variabelnya kv, dan di sini kita ada derivative. Di sini kita juga menggunakan gain dengan variabel a. Oke, sama seperti yang ini. Untuk yang ini kita menggunakan controller. Nah, seperti ini ya. Di sini controller yang saya gunakan. Di sini controller yang saya gunakan seperti ini bentuknya. Di sini KE dikali KA 133 0,006 sama dengan jumlah yang dituliskan pada ini ya, pada PPT 1/n. Nah, untuk source kita gunakan 0,3 konstanta dan kita coba run. Nah, di sini kita bisa lihat di 0,3 ada lonjakan yang namanya overshoot ya. Setelah itu bisa dilihat cukup stabil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membuat simulasi PID dengan water tank level. Oke. Jadi di sini kita ada tangki. Di sini rangkaian sama seperti sebelumnya ya. Kita menggunakan gain kv, r dan a. Kita menggunakan ini. Kita menggunakan parameter seperti ini. Nah, cuman kita akan menggunakan controller. Di sini saya sudah menyiapkan controller yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi kita di sini sudah ada PID. Jadi kita coba run. Kalau kita run kurang lebih hasil scope-nya oke, sebentar. Oke, sebentar.
coba kita menggunakan display. Oh, bentar, ini belum terkonek ya. Oke, kita coba run. Nah, di sini ada perbedaan sedikit ya dari hasil settingan dan oke, ini dari controller yang kita pakai ya. Dan kalau kita lihat hasilnya, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan coba ganti dengan PID. Jadi kita dapat men-setting PID. Nah, ini ya tone. Nah, jadi kalau kita menggunakan PID itu seharusnya sudah otomatis ya. Nah, ini sebentar, agak lama ya. Nah, pada di sini kita bisa setting untuk hasil dari ini ya. Hasil dari ini response time kita bisa ubah menjadi lebih cepat. Nah, guys, yang ini don't respond. Ini kita bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Dan ini
setting seperti ini. Putaran. Nah, di sini sudah muncul hasil akurat ya, menggunakan PID 0,3 dan dia lebih stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempraktekkan tentang simulasi pada PID di MATLAB. Oke, yang pertama di sini kita ada servo motor. Oke, jadi untuk servo motor ini sudah saya untuk simulingnya sudah saya buat. Jadi di sini kita memakai konstanta. Di sini kita menggunakan sum, dan di sini kita ada gain. Ada beberapa integrator juga di sini dan di sini. Ini gain. Kita di sini menggunakan sum. Ya, dan di sini kita ada gain dan di sini kita ada scope. Untuk parameternya di sini saya taruh 9. Di sini kita menggunakan 1/L. Di sini kita menggunakan parameter KT. Di sini kita menggunakan 1/J dan di sini kita menggunakan 1/S. Di sini kita menggunakan KB. Di sini kita menggunakan parameter R. Dan di sini sama 1/S sebagai integrator. Untuk sum kita tambahkan ada plus dan minus. Dan di sini kita ada plus dan minus. Jadi di sini kita ada scope dan di sini kita juga ada ini kita ada gain di sini. Oke. Dan kita akan coba melihat untuk parameternya di sini seperti yang udah kita setting. Oke. Nah, jadi sini L adalah 2,75 dikali E 10⁻⁻⁶. Untuk R adalah 10. KT kita 0,02, KB 0,02, P 0,001 dan J kita 0,001. Coba kita run. Nah, di sini sudah terlihat konstantanya yang menaik. Seperti ini dari hasil servo yang ini. Kita ke servo selanjutnya, servo yang transfer. Oke, di sini saya menggunakan parameter 9 juga. Dan di sini kita ada settingannya, menyesuaikan seperti ini.